Shalom, selamat sore adik-adik. Kita mulai latihan online saat ini ya. Kita akan bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sangat baik. Sampai saat ini kita masih dapat beribadah sekalipun melalui online. Adik-adik sudah siap? Mari kita mulai ibadah kita sore hari ini. Silakan sikap berdoa, tangannya dilipat, mata ditutup. Kita akan berdoa di hadapan Allah Bapa yang di surga. Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, yang kami tinggikan dan senantiasa kami muliakan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Engkau sungguh baik Tuhan, sangat baik dan amat baik. Kami mengucap syukur kepadamu karena saat sore hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama Tuhan untuk memulai ibadah sekolah minggu. Bapa, biarlah Engkau hadir. Mari Roh Kudus, Engkau menolong setiap anak-anak-Mu, sehingga mereka yang mengikuti ibadah saat ini benar-benar mendapatkan kekuatan baru, benar-benar mendapatkan hal yang luar biasa yang daripada-Mu Tuhan, baik melalui puji-pujian maupun firman Tuhan. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah saat ini, dan Engkau menolong Tuhan guru-guru sekolah minggu yang melayani Engkau saat ini, mengurapi dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan memulai ibadah sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik, tahu enggak apa sebenarnya yang kita cari di dunia ini? Ayo, siapa yang tahu? Kita cari apa di dunia ini? Memang benar ya, kita selama hidup di dunia butuh makan, butuh pakaian, butuh rumah yang bagus untuk kita berteduh ya, supaya tidak kepanasan, tidak kehujanan. Tapi yang terutama adalah kita perlu Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama memujikan cari apa di dunia ini. Nanti binasa.
yang penuh dengan kasih sayang. Bagaimanapun keadaannya adik-adik, Tuhan Yesus siap untuk menolong, siap untuk menerima ya, menerima adik-adik semua. Tuhan Yesus sangat mengasihi, Tuhan Yesus sangat mencintai adik-adik. Siapa yang di rumah setiap hari baca kitab suci? Ayo siapa? Angkat tangan tinggi-tinggi. Saya. Ayo siapa? Ya, siapa yang setiap hari baca kitab suci kemudian doa? Baca kitab suci, berdoa itu adalah nafas hidup, kehidupan kita setiap hari. Jadi Budina minta adik-adik menyempatkan diri ya setiap hari untuk baca kitab suci. 1 pasal nggak apa-apa, atau kalau 1 pasal masih kebanyakan ya sudah 1 perikop, jadi 1 judul dari kitab suci itu selesai berapa ayat sudah, besok dilanjutkan lagi ya. Kemudian berdoa, apa yang adik-adik mau doakan, apa yang adik-adik mau minta kepada Tuhan ya. Ayo kita pujikan, baca kitab suci, doa tiap hari. Doa
yang di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh memuji-muji Engkau. Biarlah puji-pujian yang sudah kami naikkan ya Tuhan, ini menyenangkan hati-Mu. Bapa, Engkau yang sudah memberi waktu untuk kami Tuhan, kami dapat meninggikan Engkau, kami dapat memuliakan nama-Mu lewat puji-pujian. Tuhan tolong supaya puji-pujian ini boleh menjadi rema di dalam hati anak-anak-Mu, sehingga anak-anak bisa merasakan Tuhan bahwa dengan Tuhan mencari Engkau saja Tuhan Yesus di dunia ini, dan Tuhan setiap hari mereka boleh menjumpai Engkau di dalam firman-Mu, di dalam berdoa kepadamu. Tuhan tolong Bapa supaya anak-anak-Mu lebih mencintai Engkau dan lebih sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau mengurapi guru sekolah minggu yang sudah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk menyampaikan firman-Mu, supaya firman-Mu boleh didengar, firman-Mu boleh masuk di dalam hati dan pikiran anak-anak-Mu. Mereka boleh mengerti Tuhan tentang kebenaran firman-Mu, dan mereka berani melakukannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga, Engkau mengurapi, Engkau memberkati guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan Engkau juga memberkati anak-anak sekolah minggu yang saat ini Tuhan mereka setia melakukan ibadah sekolah minggu. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat bertemu kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, kalian boleh ambil Alkitab, alat tulis, buku untuk mencatat ya, kalau ada tugas dari sekolah. Nah, firman Tuhan pada sore hari ini diambil dari 1 Samuel 10 ayat 8 dan 1 Samuel 13 ayat 1 sampai 14. Temanya adalah pelanggaran Saul. Adik-adik, tiap bangsa itu mempunyai seorang pemimpin. Nah, kalau di Indonesia, siapa pemimpinnya? Ya benar, presiden. Ada yang tahu enggak kalau di negara Inggris apa pemimpinnya? Iya benar sekali, Ratu Elizabeth. Nah, bagaimana dengan bangsa Israel? Bangsa Israel awalnya pemimpinnya adalah Tuhan. Tuhan sendiri adik-adik yang memimpin bangsa Israel. Tapi kemudian bangsa Israel ini meminta seorang raja. Bangsa Israel ingin mempunyai raja seperti bangsa-bangsa lain. Nah, maka dari itu, dari seluruh suku terpilihlah Saul. Saul menjadi raja pertama di Israel. Salah satu tugas raja adalah melindungi rakyatnya. Nah, adik-adik, Raja Saul bersama prajuritnya pergi berperang melawan bangsa Filistin. Sebelum berangkat melawan bangsa Filistin, mereka harus ke Gilgal. Samuel berpesan kepada Raja Saul supaya menunggu di sana selama 7 hari. Dan Samuel akan datang untuk mempersembahkan korban bakaran. Dalam peperangan melawan bangsa Filistin, pada mulanya bangsa Israel menang. Tapi kemudian apa yang terjadi? Bangsa Filistin mengirim semakin banyak prajuritnya. Bangsa Israel terdesak, bangsa Israel kalah. Pada saat itu bangsa Israel mengalami kekalahan dan mereka tersirak-sirak lalu pergi bersembunyi
di berbagai tempat agar orang Filistin tidak menemukan mereka. Saat Raja Saul melihat rakyatnya dikalahkan, Raja Saul pun mencari Samuel. Tetapi Samuel belum datang juga. Raja Saul pun menjadi takut. Dia takut, dia bingung karena melihat rakyatnya terserak-serak. Raja Saul ingin agar Allah segera menolong mereka. Nah, adik-adik, ingat kan tadi sebelum pergi Samuel berkata kepada Saul agar menunggu sampai Samuel datang dan mempersembahkan kurban bakaran untuk Allah. Memang pada saat itu hanya nabi yang boleh mempersembahkan kurban bakaran kepada Allah. Namun karena Saul merasa takut dan bingung, Saul pun mempersembahkan kurban bakaran tanpa menunggu Samuel dan berharap Allah akan menolong dia. Tetapi ketika Samuel datang dan melihat Saul mempersembahkan kurban bakaran itu, Samuel pun bertanya kepada Saul, apa alasan Saul tidak sabar menunggu sampai dia datang? Samuel pun menegur Saul karena Saul tidak taat akan perintah Allah. Adik-adik, Allah melihat Saul tidak taat, padahal dia tahu kalau hanya dia yang harus menunggu Samuel. Karena Samuel sudah berpesan kepada Saul. Adik-adik, Allah sangat kecewa dengan perbuatan Saul. Allah pun tidak ingin Saul menjadi raja atas bangsa Israel lagi. Allah ingin agar seseorang raja yang memimpin bangsa Israel itu harus yang taat, harus yang mengerti akan perintah Allah. Allah hanya ingin bangsa Israel taat. Allah hanya ingin seorang raja yang nanti menjadi panutan rakyatnya. Kalau rajanya saja tidak taat, apalagi nanti rakyatnya. Oleh karena itu, akan ada raja lain yang akan menggantikan Saul. Siapa raja itu? Nah, minggu depan kelanjutan cerita ini. Ya, adik-adik jangan sampai ketinggalan untuk beribadah. Adik-adik, Allah ingin agar kita taat pada perintahnya. Allah tahu yang terbaik buat kita. Jadi apapun yang terjadi, kita semua harus taat kepada Allah. Nah, maka dari itu adik-adik, Allah ingin agar kita semua taat pada perintahnya. Allah tahu yang terbaik buat kita. Jadi apapun yang terjadi, kita semua harus tetap taat kepada Allah. Karena kita harus menjadi anak-anak yang taat dan takut akan perintah Allah. Untuk mengasihi teman, hormat kepada orang tua. Jangan seperti Raja Saul yang tidak taat akan perintah Allah. Nah, untuk ayat hafalan minggu depan diambil dari Amsal 13 ayat 13a. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Ingat ya, dihafalkan. Di mana? Ya, di Amsal 13 ayat 13a. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Nah, kalian
Setiap hari kalian baca, kalian ingat-ingat ayat hafalannya, supaya kalian bisa menghafalkan minggu depan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Jadikan kami anak-anak yang takut dan taat akan perintah-Mu. Kami percaya hidup kami, jalan kami ingin seturut dengan kebenaran firman-Mu. Ajar setiap anak-anak-Mu untuk selalu mengasihi teman-teman mereka, untuk menghormati orang tua mereka, saudara mereka. Kami menyerahkan kesehatan mereka, aktivitas mereka, sekolah mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Bapa, kuasa-Mu terlebih besar. Kami hanya berdoa dan kami hanya berharap kepada-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.